yang di bit heavy-nya juga itu sekarang kalau kita lihat secara volume yang belum turun SUI bro sebenarnya. Coba kita bisa lihat chartnya SUI. SUI ini kan belum gerak nih. Sebenarnya dari Solana kemarin run up tinggi, SUI nggak ikut run up-nya. SUI masih sesuai ya skenario yang kita ngomong ya. Ini chartnya I think still good area to buy sekarang SUI on the market ya. Ini potensial ya ascending triangle yang kita ngomong. Dia bisa ya finding bottom here ya, dan retest ya at least ke 5 lagi sekarang. Karena kalau kita lihat juga ya, kita kecilin time frame-nya, daily chart, dia juga masih di bullish order block-nya sekarang untuk SUI. A very good retest ya teman-teman sekarang SUI. Dan ya kita lihat ya stochastic crossing ya, a very ideal buy sekarang untuk SUI. Tapi kalau Bitcoin ya make another leg lower ya, kita ngomong SUI juga akan bermasalah nih. Karena kalau kita ngomongin ya sekarang Bitcoin seperti apa, Bitcoin relatif ya bearish ya. Saya udah kasih juga ya signal untuk teman-teman di dalam. Apa yang membuat ini relatif bearish ya, short term ya kalau kita lihat. Karena dia break ya area all time high dan harga mengalami yang namanya deviasi ya, dia kembali ke dalam range-nya. Kalau kita lihat ya buy area ya memang dia bisa going down lower, tapi kalau sekarang kita lihat secara indikator ya kita ada di bullish order block ya daily ya di area 120.000 harusnya ya. Kalau yang kita mau ideal di sini dia konsolidasi dulu sebelum ya the next leg up kalau ada. Ya. Nah, kita coba akan lihat bro chart sendiri dari Ethereum ya. Yes. Ini banyak yang request nih. Ethereum bagaimana tanggapannya? Ya, Ethereum kayaknya masih choppy ya di dalam range. Ya, kita waktu itu ngomong possible 3.500 teman nggak dikasih dan daily close masih merah ya, mendekati puncak akhir siklus. Dan apa yang bisa saya lihat sekarang di Ethereum ya basically dia udah relatif jenuh ya. Naik. Dan kita ngomong di sini volume itu mengalami penurunan yang signifikan. Karena nyatanya ternyata 90% daily volume dari Ethereum itu Tom Lee. Ya. Daily trading volume dari Ethereum itu selalu TradFi yang masih ya mengusung ya narasi digital asset treasury ya, yang mana makin lama narasi itu juga udah lumayan kehilangan energi ya. Kalau kita ngomong di sini Ethereum relatif bearish nih ya. Volume mengalami penurunan ya, dia ada di area yang udah jenuh ya. Udah rally ya dari low 2000 ke 4800 ya. Jadi Ethereum price action wise ya itu masih belum menarik ya. Dan saya pun juga ketika datang ke token yang dibahas ya nggak banyak perubahan di Ethereum Foundation-nya sendiri. Ya. Apalagi sekarang kan leadernya Ethereum Foundation cewek kan katanya. Siapa itu namanya ya. Dan santai-santai aja sih ya kayaknya Ethereum. Ya. Jadi mending ya kita lihat layer one lain lah ya seperti Solana, SUI itu lebih menarik. Robot. Iya. Tapi menariknya adalah kayaknya sekarang salah satu yang leading tuh Figure ya kalau kita lihat sekarang. Yes. Salah satu yang paling canggih dan kayaknya bisa banyak sekali pekerjaan nanti ke depannya bisa tergantikan. Nah, itu gimana menurut lo untuk anak-anak muda sekarang? Karena kalau realistis ya mungkin di negara kita masih lama. Tapi kalau di dunia itu mungkin 10 tahun udah. Gue aja pengen pesen tuh, kapan bisa pesan pertama pasti gue pesen, taruh di rumah, gue pengen cek gitu. Karena ya, tapi ntar tiba-tiba dibunuh. Hati-hati juga kan. Maksudnya tahu lu punya seed phrase, ntar dia kayak dicari seed phrase-nya. Iya. Bahaya juga tuh, ya kan. Untungnya nggak di rumah. Untungnya seed phrase nggak di rumah. Karena ya balik lagi ya, robot itu kan bisa diprogram. Iya, betul. Bisa aja di-hack bro dia. Iya. Terus kayak dia cari orang tertentu terus di-scap ya. Jadi saya masih jauh lah ya kepercayaan orang Asia ya, apalagi dengan hal-hal seperti itu. Mungkin orang di luar mungkin punya ini ya. Enggak, tapi untuk pekerjaan gimana bro? Karena kalau pekerjaan pasti lebih efisien ya. Kalau nggak ditaruh di rumah saya mungkin masih oke. Untuk pabrik itu ngelinting rokok lebih efisien pasti lebih efisien. Karena banyak yang belum sadar bro, kalau arahnya tuh akan ke sana. Cuman kan ini kan pemain-pemain terbesar di dunia ya. Jadi Elon Musk juga sangat heavy. Sekarang roboticsnya dia sangat heavy di Optimus. Karena pasti dia udah melihat ya bahwa manusia itu kan memiliki flaws juga. Dari segi ya human labor, manusia itu salah satu faktor produksi yang sebenarnya paling sulit dikendalikan. Itulah mengapa ada manajemen sumber daya manusia. Ya, selalu ada HRD. Dan biasanya HRD itu yang paling penting tuh di perusahaan, apalagi perusahaan yang gendut ya.
ada struktur jabatan, kemudian hierarki. ada budaya organisasi. Itu banyak yang menentang tuh, Pak Veldorf juga penentang tuh budaya. Karena, kita juga penentang budaya organisasi. Karena banyak sekali ya yang tidak bisa efisien dan juga efektif dalam bekerja itu karena adanya standar-standar tertentu kan biasanya. Iya, betul. Dan sebenarnya bukan salahnya pekerja juga secara keseluruhan. Kadang kan mereka juga karena manusia kan merasa jenuh, betul, merasa butuh sentuhan emosi yang lebih. Itulah mengapa sebenarnya kalau kita mau memanusiakan manusia itu harusnya pekerjaan-pekerjaan yang relatif lebih boring itu harusnya memang udah diautomatisasi. Ya. Yang linting rokok contohnya. Terus kemudian yang jaga di gerbang e-tol itu contohnya. Ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan lain yang di pabrik ya, yang masang-masang plastik begitu. Ya, itu harusnya udah robot. Okay. Harusnya manusia itu meningkatkan kapasitas pikir mereka lebih inovatif, mereka yang nyuruh robotnya ini ngapain kan. Ya. Supaya untuk menciptakan sumber nilai yang lebih positif ya. Maksudnya kita creating value ya dengan melakukan pekerjaan yang jauh lebih mikir sebenarnya. Ya. Itu kan sebenarnya tamparan juga ya bagi kita supaya kita harus lebih upgrade ya.